Masih mute, Frater. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, Frater. Selamat malam, Frater. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu yang terkasih, para pencinta meditasi doa Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sudah beberapa bulan ya mengikuti doa Yesus ini. 1 bulan, 1 tahun. Wah, luar biasa. Ya, sudah tahunan mau. Nggak terasa ya. Nggak terasa sudah di penghujung. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tema kita malam ini yaitu devosi Santa Teresia kepada Bunda Maria. Atau devosi Santa Teresia kepada Bunda Maria. Nah, kalau kita melihat perjalanan rohani dari kita masing-masing ya, pasti kita sudah menyadari bahwa peran Bunda Maria itu begitu pentingnya dalam hidup kita. Dan ini juga dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia, dia mengajarkan devosi yang benar mengenai devosi kita kepada Bunda Maria. Nah, kita tahu bahwa Santa Teresia itu adalah termasuk dalam keluarga Karmel. Dalam Karmel, devosi terhadap Maria itu meskipun sangat mendalam, devosi itu namun selalu memberi tempat yang sangat besar kepada Allah. Walaupun dalam penghayatannya itu, devosi kepada Maria itu meskipun sangat mendalam, namun selalu memberi tempat yang sangat besar kepada Allah. Nah, hubungan dengan Allah atau dengan Yesus adalah hal yang primer. Sedangkan hubungan dengan Maria itu lebih bersifat sekunder. Meskipun ada devosi terhadap Maria, devosi ini lebih merupakan hal yang batinnya dan tidak pernah mengambil tempat Allah. Nah, para saudara, hidup dalam iman, dalam harapan, dan dalam kasih itu yang merupakan hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita untuk mengasihi Allah. Nah, devosi yang benar terhadap Maria itu akan membawa kita semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah di atas segala sesuatu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan juga dengan segenap akal budimu. Karena itu, Maria itu akan mengantar kita kepada Yesus. Ada satu istilah yang sangat menarik ya, per Mariam ad Jesum. Maria akan mengantar kepada Yesus. Ketika devosi kita yang murni, yang baik itu, maka yang benar, maka dia akan mengantar kita kepada Yesus. Nah, Santa Teresia, dia itu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Maria. Apalagi ketika dia hidup dalam biara Karmel itu, hidup dalam atmosfer Maria. Namun di sisi lain, kita akan melihat bersama begitu dalam persaudaraan, kemudian dalam hidupnya, dalam keluarga, dia sungguh berkembang dalam mengasihi Allah. Nah, para saudara, pengalaman Teresia terhadap Bunda Maria itu, kalau kita melihat, ini tidak berhenti hanya sekedar perjalanan yang biasa, tapi pengalaman Santa Teresia bersama Maria itu dialami ketika dia masih hidup dalam keluarga. Keluarga itu memiliki peran penting dalam kehidupan Teresia, secara khusus
ketika dia masih kanak-kanak begitu. Nah, sejak kecil dia sudah menunjukkan hubungan dan penghormatannya kepada Bunda Maria itu. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Dari sejak kecil, ya kan. Dan pengalaman ini dialaminya ketika dia dalam keluarganya itu. Nah, dalam keluarga bapaknya, orang mamanya, mereka juga memiliki tempat doa yang baik begitu ya. Punya patung Bunda Maria di sana. Di sanalah tempat Maria, tempat Teresia kemudian bersama dengan keluarganya berkumpul untuk berdoa. Nah, satu peristiwa yang sangat menarik ketika para saudarinya itu pergi ikut rosario, ya, doa rosario. Namun Teresia yang masih kecil itu dia tidak bisa ikut. Namun apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menghiasi patung, kemudian menghiasi bunga-bunga dengan indah. Dia menghiasi patung Bunda Maria maksud saya dengan indah. Kemudian devosinya kepada Bunda Maria itu semakin lama semakin besar. Kemudian dia membuat altar kecil dan dia juga berdoa di sana. Wah, ini sungguh luar biasa. Ya. Masih kecil dia sudah mengalami sendiri perjumpaan yang begitu mendalam dengan Allah dan juga dengan Bunda Maria. Nah, kita melihat para saudara terkasih dalam Kristus, peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu ketika kita tahu ya kisah sejarah dalam hidupnya itu ketika masih kecil itu dia mamanya itu meninggal dan dia mengalami begitu berat ya perpisahan dengan ibunya. Dia mengalami begitu beban yang begitu berat karena ibunya meninggal. Kemudian perpisahan yang berikutnya adalah ketika kakaknya yang paling dia sangat sayangi itu, yang dia menganggap bahwa Pauline ini namanya Suster Pauline, menganggap Santa Teresia menganggap dia itu ibunya yang kedua. Kemudian masuk biara. Ya. Perpisahan seperti itu yang membuat dia akhirnya terpukul ya dengan orang yang sangat dicintainya. Wah. Namun para saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana Bunda Maria ini tidak pernah meninggalkan dia, ya kan? Meninggalkan dia. Suatu ketika ya, dia itu mengalami sakit yang begitu berat. Sakit yang begitu berat dan sebagainya, tidak seolah-olah tidak ada lagi pertolongan yang dapat menolongnya. Nah, ketika tidak ada satupun, Santa Teresia mengatakan bahwa ketika tidak ada satu bantuan manusia pun yang dapat menolong, saya pun berpaling kepada Bunda Surgawi dan dengan segenap hati berdoa kepadanya agar berbelas kasihan kepadanya. Ini satu penderitaan yang dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini ya. Kemudian dia menegaskan kembali, tetapi yang paling menyentuh jiwa saya adalah senyumnya yang luar biasa. Wah, ini satu pengalaman yang sangat menarik yang dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus pada waktu itu ya. Senyum Bunda Maria itu sangat menyentuh hatinya, menyentuh dirinya, menyentuh seluruh pribadinya itu. Nah, seketika itu juga segala penderitaannya itu yang dialami oleh dia merasa hilang. Penderitaan saya hilang dan 2 tetes air mata segera mengalir dari mata saya katanya. Kemudian Bunda Maria telah datang kepadaku dan tersenyum padaku dan saya pikir betapa bahagianya aku. Para saudara yang terkasih, senyum itu bisa menyembuhkan. Senyum itu bisa memulihkan ya. Apalagi senyum dari Bunda Surgawi, dari Bunda Allah sendiri. Pengalaman yang dialami oleh Santa Teresia ini sungguh luar biasa ya. Bahwa ketika dia berdoa dengan segenap hati, ketika tidak ada lagi pertolongan dari lain, dia berdoa dengan sungguh-sungguh bersama dengan saudarinya itu. Kemudian dia mengalami satu perjumpaan yang begitu mendalam. Perjumpaan dengan Bunda Maria. Bunda Maria tersenyum. Wow. Senyum itu akhirnya bisa menyembuhkan dia, bisa memulihkan dia. Nah,
dalam kanonisasinya itu ya para saudara, para saksi itu mengatakan bahwa pengalaman tentang Maria itu telah menambah devosi dan cintanya kepada Bunda Maria. Betapa tidak para saudara yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita pernah mengalami perjumpaan, pernah mengalami disembuhkan, mengalami belas kasih dan sebaik kasih Allah itu, ini pasti kita semakin berdevosi kepada orang tersebut ya. Secara khusus Santa Teresia berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, juga dalam kesedihannya itu dia datang kepada Bunda Maria. Dia juga telah mempercayakan keperawanannya, kemurniannya kepada perlindungan Bunda Maria. Ini kalau kita melihat ini sungguh hal yang luar biasa ya. Bagaimana Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu dia menyerahkan seluruh dirinya, seluruh pribadinya, menyerahkan pribadinya yang utuh kepada pertolongan dan doa Maria. Nah, ketika pada hari komuninya, Teresia itu boleh mendoakan doa penyerahan kepada Bunda Maria dan dia begitu merasa gembira. Ya. Dia merasa seperti ya kegembiraan yang luar biasa yang dialami olehnya. Para saudara, tiap hari dia juga mendoakan rosario, ya kan? Dia mendoakan rosario. Lebih-lebih dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu berpaling kepada Bunda Maria. Dalam suka, dalam duka dia selalu berbicara dengan Bunda Maria. Juga segala kesedihan hatinya dia juga serahkan kepada Bunda Maria. Kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu, apakah ada yang doa rosario setiap hari di sini? Setelah mengalami doanya dikabulkan oleh Bunda Maria, apakah pernah doa rosario setiap hari? Ya, mungkin ada yang setiap hari ya, ada juga mungkin yang 1 minggu sekali, ada juga yang sebulan sekali begitu. Ketika saya tinggal di Kalimantan, studi di sana itu, saya bertanya kepada anak muda, kapan kalian melakukan doa rosario? Mereka mengatakan pada saat bulan 5, kemudian bulan Oktober kami melakukan rosario. Nah, lalu saya berkatekes mengenai rosario kepada mereka bahwa rosario itu bukan dilakukan hanya pada bulan-bulan tertentu saja, bulan 5 dan bulan Oktober, tapi bisa kita lakukan setiap hari. Ya kan? Setiap hari. Seperti kalau kita melihat ya kan, melihat santo-santa atau melihat para misionaris zaman dulu, mereka tidak lepas dari rosario, tangannya selalu ada. Kita mungkin setiap hari juga tampaknya melakukan rosario, tapi mungkin sibuk melakukan WA, chatting dan sebagainya begitu ya. Semoga kita juga seperti Santa Teresia itu setiap hari ya, setelah dia mengalami perjumpaan, dia mengalami sentuhan, mengalami doa belas kasihan, senyum dari Bunda Maria, dia disembuhkan dan sebagainya begitu. Sebagai ungkapan cintanya kepada Bunda Maria itu dia berdevosi, mendoakan rosario setiap hari. Wah, ini hal yang sangat luar biasa ya kan. Dia tidak pernah berpaling. Dia selalu minta kepada doa-doa dari Bunda Maria. Nah, sebagai pembimbing novis, dia juga ketika dia di biara itu dia diperkenankan juga untuk membimbing para novis ya. Teresia itu selalu bersatu dengan Bunda Maria. Dia katakan begini, saya tidak pernah melakukan atau menegur sesuatu pun tanpa lebih dahulu berdoa kepada Bunda Maria untuk mengilhami apa yang harus saya katakan. Saya selalu berlindung pada doa, saya arahkan pandangan saya kepada Bunda Maria dan Yesus selalu menang. Dan bila ada novis yang harus berjuang, saya mengatakan kepadanya untuk mengatakan semuanya kepada Bunda Maria. Ini para saudara yang terkasih dalam Kristus. Ini sungguh luar biasa. Santa Teresia itu, dia mempercayakan dirinya, berdevosi seutuhnya kepada Bunda Maria, sehingga dalam
tugas dan sebagainya begitu, dia mempercayakan seluruh hidupnya, seluruh tugas ini kepada Bunda Maria agar membantu dia, menolong dia dan sebagainya begitu. Kemudian ketika dia menjadi pembimbing itu, wah ini yang sangat luar biasa. Dia dapat mengetahui apa yang diperlukan oleh para novisnya. Dan itu juga sangat berguna ya bagi saya melihat tadi banyak ibu-ibu yang hadir di sini tadi kan. Banyak ibu-ibu yang hadir. Bapak-bapak juga ada, saya lupa Pak siapa tadi, ada 2 orang yang saya lihat ya. Tapi kebanyakan ibu-ibu ya. Bagus juga. Dalam keluarga itu berdoa rosario bersama, ya kan? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak itu mereka punya peran penting dalam keluarga untuk membantu membimbing, menuntun keluarga supaya semakin hari semakin menciptakan suasana damai, suasana sukacita di dalam keluarga. Ketika menegur dengan cinta kasih dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya, ini pernah ingat peristiwa yang menarik ketika Tuhan Yesus usia 12 tahun, dia ketinggalan di mana ya? Yerusalem ya. Mereka pulang ya. Bapak ibunya Bunda Maria dan Santo Yosef itu pulang ke rumah. Nah, ketika mereka sampai di rumah, mereka tidak melihat, di mana Yesus? Yesus tidak bersama dengan mereka. Yesus entah kemana ya. Kemudian mereka, kitab suci menegaskan, mengatakan mereka dengan cemas mencari siapa? Mencari Yesus. Hati mereka dengan cemas mencari Yesus yang hilang. Mereka mau cari kemana? Tanya keluarga sini, tapi tidak menemukan. Akhirnya apa? Mereka pergi ke Yerusalem dan melihat Yesus sedang duduk bersama dengan ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Dia banyak bertanya itu kepada mereka. Dan ketika Bunda Maria dan Santo Yosef datang ke situ, orang pertama yang menyapa Tuhan Yesus yang masih kecil, umur 12 tahun waktu itu. Siapa? Kira-kira siapa? Siapa? Saya nggak dengar. Siapa? Oh, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya katanya. Yaitu Bunda Maria. Bunda Maria. Dia pertama kali akhirnya menyapa Tuhan Yesus. Nah, katanya. Nah, mengapa engkau lakukan ini kepada kami? Ya, mengapa engkau lakukan ini kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku dan sebagainya? Kemudian Maria, Pak, dia akhirnya Pak, mendengarkan dan dia menyimpan di dalam hati dan merenungkannya. Wah, suatu peristiwa yang sangat menarik Bapak Ibu yang terkasih. Kata-kata Maria, ya bisa kita bayangkan. Orang yang penuh cinta kasih, orang yang penuh damai, orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan begitu ya. Kata-katanya itu dengan penuh cinta dia menyapa Yesus. Walaupun dia dengan hati yang khawatir cemas. Pertanyaannya adalah pernah nggak kita ini khawatir, cemas ketika tanda kutip seolah-olah Yesus itu hilang dalam kehidupan kita? Pernah tidak? Kita khawatir, cemas. Nah, kalau misalnya pernah kita alami itu, bersyukur kepada Tuhan, itu ada rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mengapa? Ini satu hal yang menarik. Ya, di akhir hidupnya, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu, kalau yang suka puisi begitu ya, dia menegaskan kembali. Ini kalau orang yang mau meninggalkan ada kata-kata bijak yang dia mau pesankan begitu ya. Demikian juga Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ada puisi yang sangat menarik yang ditulis oleh dia.
Mengapa aku cinta padamu, oh Maria? Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di layar itu, Bapak Ibu bisa bersama dengan saya membaca puisi ini. Puisi yang ditulis oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Mau kunyanyikan, oh Maria, mengapa aku cinta padamu? Mengapa namamu yang manis membuat hatiku melonjak? Dan mengapa ingatan akan kemuliaanmu yang amat besar tidak membuat jiwaku ketakutan? Jika ku pandang engkau dalam kemuliaanmu yang agung, melebihi kecemerlangan semua penghuni surga, sulit ku percaya bahwa aku adalah anakmu. Oh Maria, di hadapanmu kutundukkan mataku. Segera kan ku dengar harmoni manis ini. Segera di surga indah aku akan melihat engkau. Engkau yang tersenyum pada pagi hidupku. Datanglah tersenyum lagi Bunda, sebab sudah menjelang malam. Aku tak takut lagi pada kecermelangan kemuliaanmu yang dahsyat. Bersama engkau, aku telah menderita dan sekarang saya mau menyanyi di pangkuanmu Maria. Mengapa aku mencintaimu? Dan mengulangi tanpa henti bahwa aku adalah anakmu. Para saudara terkasih dalam Kristus, sangat puisi ini bagi saya itu sangat indah sekali. Sangat indah. Di akhir hidupnya itu, Maria, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, dia sungguh memuji Bunda Maria. Mengapa? Mengapa dia sangat mencintai Bunda Maria? Dia sungguh menyadari betapa dia itu lemah dan rapuh. Dia sakit, ya kan? Bunda Maria datang untuk memberikan kesembuhan kepada dia. Seperti dalam puisinya tadi, engkau yang tersenyum pada pagi hidupku. Nah, pada waktu masih muda itu, Bunda Maria itu tersenyum kepada dia. Memberikan senyuman yang paling indah. Dan dia juga minta kepada Bunda Maria, supaya ketika dia menjelang, sudah di akhir senja hidupnya, dia juga minta kepada Bunda Maria untuk tetap tersenyum kepadanya. Nah, para saudara terkasih dalam Kristus, itulah yang kita doakan dalam doa rosario itu. Supaya di akhir hidup kita juga, Bunda Maria tetap mendoakan, membimbing, dan menuntun kita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Wah, para saudara terkasih dalam Kristus ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa kita melihat betapa Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu menyadari betapa dia ini anaknya Bunda Maria. Sehingga dia tidak takut ya. Tidak takut untuk datang kepada Bunda Maria karena Bunda Maria tahu bahwa Bunda sangat-sangat mencintai dia. Wah, sangat-sangat mencintai dia. Sangat mencintai dan menolong dia. Nah, para saudara terkasih dalam Kristus, Bunda Maria itu juga, dia adalah seorang perawan dari Nazaret, kan? Karena jiwa Teresia yang kontemplatif, ya kan? Maka dia bisa menulis jalan kecilnya itu karena apa? Ya, jalan kecil itu sudah Bapak Ibu dalami ya, sudah Bapak Ibu dengar pada saat sebelum sesi-sesi sebelumnya itu. Jiwanya menjalani kanak-kanak hidup rohani itu kan. Maka ia menemukan dalam diri Maria perawan dari Nazaret itu cita-cita dan jalannya sendiri, cita-cita jalan hidup rohani yang begitu. Dia menemukan di sana dan Bunda Maria menjadi teladan, Bunda Maria menjadi inspirasi yang begitu luar biasa kepadanya gitu ya. Yang membuat dia semakin mencintai Tuhan Yesus. Sehingga dalam hidupnya kalau kita melihat ya, Santa Teresa itu dia sangat mencintai Tuhan Yesus
Semua apa yang dilakukan baik dalam hal-hal kecil, dia mencintai Tuhan Yesus. Dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya lakukan ini demi cinta kepadamu. Wah, ini sangat luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Dia belajar dari siapa? Dari Maria. Bagaimana Maria itu sangat mencintai dan sangat mengasihi dari putranya itu, ya kan? Sehingga Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu, ketika dia menulis karyanya begitu indah, cita-cita dan jalan rohaninya itu, jalan kanak-kanak Yesus, jalan kecilnya begitu, Maria memberikan inspirasi yang luar biasa dalam hidupnya. Ia membuat sebuah puisi yang ia persembahkan juga untuk kemuliaan Maria dan untuk mengungkapkan segala yang ia pikirkan mengenai siapa? Mengenai Maria. Bahwa Bunda Maria itu menempuh jalan yang sangat biasa dalam hidupnya. Kalau kita melihat ternyata benar ya. Bunda Maria itu kalau kita baca Injil, ya baca Injil, kisah tentang Maria itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit, ya kan? Di Injil Matius ada, kemudian ada. Kemudian di awal-awal ada, tapi dalam perjalanan berikutnya kita tidak temukan lagi. Ya kan? Di Injil Yohanes di atas kayu salib kita bertemu dengan Yesus menyerahkan Bunda Maria. Kemudian pesta di Kana juga sama. Tapi kalau kita melihat sepertinya Bunda Maria itu ketika dia menjalani hidupnya sangat biasa, dan itu para saudara terkasih yang ditempuh, yang mau dihayati oleh siapa? Oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Jalan biasa, jalan yang bisa diikuti oleh banyak orang. Wah, ini luar biasa. Jadi para saudara yang ikut meditasi doa Yesus pada malam hari ini juga bisa mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Santa Teresa Lisieux ketika dia juga mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Devosinya sangat mendalam kepada Bunda Maria itu. Dia belajar, Bunda Maria menjadi teladan dalam hidupnya itu kan. Teladan iman, teladan kerendahan hati, teladan ketaatan, teladan begitu cintanya kepada Allah yang sangat besar, ya kan? Sehingga dia itu, Bunda Maria itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketaatannya begitu luar biasa. Demikian juga yang dilakukan oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, sehingga dia sangat mencintai Tuhan Yesus, ya kan? Dia dalam hidupnya sangat mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, bahkan segenap kekuatannya itu. Dia sangat mencintai siapa? Mencintai Tuhan Yesus. Dan semua itu dia belajar dari Bunda Maria. Nah, puisi yang sangat menarik yang ditulis oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus kepada Maria. Dia mengatakan begini. Saya tahu bahwa di Nazaret, oh Bunda penuh rahmat, hidupmu sangat miskin. Sangat miskin. Engkau tak merindukan sesuatu yang lain. Tak ada keterserapan. Tak ada mujizat. Tak ada ekstase untuk memperindah hidupmu. Oh Ratu para pilihan. Memang kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, Bunda Maria, Santo Yosef, dan juga Yesus hidup dalam kesederhanaan di sana. Bunda Maria selalu tidak dikenal oleh orang bahwa dia ini adalah Bunda. Nah, jadi Santa Teresa ini mempersembahkan puisi yang sangat indah kepada Bunda Maria. Lebih lanjut, jumlah orang-orang kecil di dunia ini sangat besar. Tanpa gemetar mereka dapat merasakan, mengarahkan matanya kepadamu lewat jalan yang biasa. Bunda yang tak ada bandingnya, engkau telah berjalan untuk memandu mereka ke surga. Ini sangat menarik Bapak Ibu yang terkasih. Bagi Teresa, Bunda Maria itu menjalani hidup yang sangat sederhana. Tak menyolok sama sekali. Berbeda dengan kebanyakan orang, ya kan? Kebanyakan orang ingin tampil, ingin mendapat pujian, ingin dikatakan ini, dikatakan itu, agar namanya semakin masyhur dan sebagainya. Tapi berbeda dengan Santa Teresa. Hidup dalam kesunyian,
seperti dia menghayati apa yang dikatakan dihayati juga oleh Bunda Maria. Bunda Maria sebagai teladan hidupnya yang luar biasa. Dan ini juga mau dihayati oleh Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia berusaha untuk menghayatinya dengan segenap hati. Tak tersembunyi. Dia melakukan hal-hal kecil demi cinta kepada Allah. Ini sangat luar biasa. Nah, ada seorang imam yang mengatakan kepada Teresa ya, bahwa Bunda Maria tidak menderita secara fisik, namun Teresa mengatakan sebaliknya kepada Pauline, ya kan? Muder. Ketika pada malam ini saya melihat kepada Bunda Maria, saya mengerti bahwa apa yang dikatakan imam itu tidak benar. Saya mengerti bahwa Bunda Maria tak hanya menderita dalam jiwanya, tetapi juga dalam tubuhnya, jiwa dan fisiknya. Dia telah banyak menderita dalam perjalanannya karena hawa dingin, karena kepanasan, karena kelelahan. Ya, dia tahu apa itu penderitaan. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Mesir, ketika mengungsi ya, ketika kanak-kanak Yesus itu mau dibunuh oleh Herodes, kira-kira Maria dan Santo Yosef dan Yesus itu, secara khusus Bunda Maria itu, dia pergi ke Mesir kira-kira naik apa ya? Kalau sekarang itu mungkin orang bisa naik apa? Pesawat ya, bisa naik jet, bisa naik apa ke sana tuh? Kapal besar, pesawat besar ya kan. Dari Indonesia menuju ke Dubai, habis Dubai pergi kemana lagi ya? Mudah. Tapi kalau kita melihat peta dari ini ya, dari peta Israel itu, kalau ke Mesir cukup jauh Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bunda Maria naik, bukan naik pesawat, bukan naik mobil, bukan naik kuda yang cepat, tapi dia naik apa? Keledai. Sangat sederhana. Dia juga mengalami apa artinya kelelahan. Dia tahu itu kepanasan, dia tahu dingin. Perjalanan menuju ke Mesir itu ketika melewati padang gurun sebagai itu, hawanya itu sangat dingin pada malam hari, sangat panas pada siang hari. Ya, penderitaan yang begitu luar biasa. Jadi bagi Teresa, Bunda Maria juga menderita. Nah, betapa bahagianya bahwa di surga kita akan tahu apa yang terjadi dalam hubungan yang mesra di dalam keluarga kudus di Nazaret. Betapa sederhananya hidup mereka. Para wanita dari daerah itu datang untuk berbicara bersama dengan Maria. Yang sungguh-sungguh menghibur aku ialah kalau saya berpikir tentang kehidupan keluarga kudus itu, bahwa hidup mereka sangat biasa. Ini luar biasa penemuan dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia dapat melihat kehidupan dari keluarga Nazaret sangat biasa, sangat sederhana. Yesus yang kecil tidak melakukan mujizat yang tidak ada gunanya. Sebab kalau begitu, mengapa mereka disuruh pergi ke Mesir dengan perjalanan yang begitu biasa? Nah, kalau pada saat itu bisa saja Allah itu melakukan hal yang begitu besar gitu ya, melindungi ya supaya Herodes tidak membunuh Yesus, bisa saja, ya kan? Tapi de facto mereka mengalami perjalanan yang begitu berat, yang begitu biasa, ya kan, mengalami penderitaan dan sebagainya. Nah, apakah bagi Tuhan tidak mungkin memindahkan saja langsung ke Mesir, seperti langsung? Mungkin Bapak Ibu pernah menonton film, ya kan, film apalah yang bisa langsung mengangkat orang langsung terbang, ya, atau seperti pengalaman siapa ya, Filipus ya kan? Dia langsung diangkat setelah dia membaptis sida-sida itu kan, diterbangkan. Bisa saja. Allah itu maha kuasa, Bapak Ibu yang terkasih. Allah itu maha kuasa, dia dapat melakukan apapun ya, dia dapat melakukan ini. Tapi terhadap keluarga dari Nazaret, dia tidak melakukan itu.
Tidak segala sesuatu dalam hidup mereka terjadi seperti apa yang kita alami dalam hidup kita. Ya, di sini saya rasa tidak ada yang lahir di kandang ya. Kita semua lahir di ya di tempat tidur atau di rumah sakit atau di tempat yang layak. Tapi mereka ini lahir di tempat yang maksudnya Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, yang berbeda dengan hidup kita. Jalan ke surga yang sempit kau jadikan nyata, karena engkau senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan yang paling sederhana. Ini luar biasa para saudara yang terkasih. Dan hidup dari iman itu yang dilakukan juga, yang dihayati oleh Bunda Maria. Hidup yang sederhana namun sangat surgawi, bukannya menyolok, ya kan? Teladan bagi jiwa-jiwa kecil yang tak terbilang jumlahnya. Begitu pula panggilan Teresia yang sangat luar biasa. Membawa orang-orang kepada Allah melalui jalan-jalan yang biasa dan belajar dari Maria rahasia kekudusan yang tinggi dalam kehidupan yang sangat biasa. Jadi Santa Teresia dia kanak-kanak Yesus, dia belajar untuk menghayati hidup ini untuk mencapai kekudusan, mencapai kesempurnaan. Bapak Ibu yang terkasih, kekudusan itu apa sih? Kekudusan itu adalah apa? Kita sempurna dalam cinta kasih. Itu yang coba dihayati oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia melakukan ini, melakukan itu demi cinta kasih kepada Allah. Dan itu dia belajar dari siapa? Dia belajar dari Bunda Maria. Wah, ini sangat luar biasa. Bagi Teresia, Maria itu lebih daripada lebih ibu daripada ratu. Karena memang mereka melihat keluarga Santa Teresia itu melihat bahwa Maria itu waktu di masa kecil sebagai ratu, karena ratu keluarga di situ, karena mereka membuat patung di situ, ya kurang lebih 36 cm ya. Mereka berdoa di situ, ibunya mempersembahkan mereka di situ. Kemudian pertolongan yang dialami Bunda Santa Teresia juga lewat doa dan belas kasihan dari Bunda Maria. Nah, Teresia menyadari keluhuran dan kebesaran Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tapi sekaligus juga dia menyadari bahwa Bunda yang sungguh luhur dan suci ini, yang dikandung tanpa noda, adalah sekaligus seorang ibu bagi kita. Itu yang dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia mengalami keibuan. Karena ini berangkat dari pengalaman Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman dia sebelumnya. Ketika ibunya meninggal, ketika saudarinya masuk biara sebagainya, dia melihat Maria itu sebagai ibunya. Teresia melihat Bunda Maria dalam terang Injil sebagai apa? Sebagai seorang yang hidup di tengah-tengah kita. Sehingga dengan penuh kepercayaan dia akan dapat datang kepada Maria dan berkata kepadanya, "Akulah anakmu." Ini para saudara yang terkasih dalam Kristus. Ini kita dapat mengerti betapa luar biasanya Maria Teresia dan kanak-kanak Yesus mengajarkan kepada kita melihat Maria itu ibu. Perasaan sebagai anak ini mewarnai apa? Seluruh devosinya terhadap Maria. Maka dikatakan Teresia begini, sungguh menggembirakan kalau kita pikirkan bahwa perawan ini adalah ibu kita. Kita tidak usah takut, sebab dia mengasihi kita dan mengenal kelemahan kita. Ini sangat menarik Bapak Ibu terkasih, bahwa Bunda Maria itu, Santa Teresia mengajarkan kepada kita supaya jangan takut. Karena apa? Karena Bunda Maria sangat mengenal kita masing-masing. Dia sangat mencintai kita masing-masing. Nah, 1 bulan sebelum wafatnya, Santa Teresia mengungkapkan ya kan, pikirannya tentang misteri Maria. Kita memang tahu, dikatakan begini, kita memang tahu bahwa Santa Perawan itu adalah Ratu surga dan bumi. Tetapi dia lebih merupakan seorang ibu daripada seorang ratu. Karena itu jangan mengira seperti yang saya dengar, bahwa karena rahmat-rahmat khususnya, Maria menyebabkan kemuliaan para kudus pudar.
seperti matahari pada waktu terbit membuat bintang-bintang semuanya hilang. Sungguh ini hal yang aneh sekali menurut pendapatku. Seorang ibu yang menyebabkan kemuliaan anak-anaknya lenyap. Saya justru berpikir sebaliknya, katanya. Saya percaya bahwa dia justru akan menambah kemuliaan para pilihan, yaitu para kudusnya. Sangat luar biasa, para saudara terkasih. Kita semua orang Kristen ini, semuanya itu adalah anak-anak Maria. Maria mengandung kita dan suatu saat nanti akan melahirkan. Itu dikatakan oleh Santo Agustinus kan, melahirkan kita menjadi umat pilihan, menjadi orang-orang kudus dan sebagainya. Ini dialami oleh para kudus, ya kan? Kita melihat begitu banyak orang kudus yang sangat mencintai Bunda Maria, sehingga mereka dalam hidupnya itu semakin mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Yesus yang tersalib. Ya kan? Nah, dengan demikian, Tresia itu menyadarkan kita, para saudara yang terkasih, akan sifat Maria sebagai ibu kita. Oleh karena itu, Tresia itu menemukan secara lebih mendalam apa yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib. Lihat, itu ibumu. Memang Yesus dia bersabda, lihat itu ratu. Melainkan, lihat itu ibumu. Yesus memberikan kepada Maria, kepada kita, para saudara yang terkasih. Di atas kayu salib, Yesus memberikan Maria kepada kita. Lalu, bagaimana dalam perjalanan hidup kita? Apakah kita juga sudah mencintai Bunda Maria seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus itu mencintai Bunda Maria? Nah, para saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai anak-anak Maria, kita diajak untuk belajar mencintai Bunda Maria lewat devosi, yaitu apa? Devosi kita kepada Maria itu misalnya lewat apa? Lewat rosario. Rosario itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, rosario itu adalah salah satu sarana yang sangat besar sekali dalam hidup kita, di mana bersama Maria kita bisa merenungkan Kristus, ya kan? Bisa berkontemplasi, bisa ingat Tuhan Yesus. Kemudian melalui rosario itu, ya kan? Kalau kita melihat, itu membantu kita untuk semakin hari bersatu dengan Yesus. Rosario itu akan mengajar kita bagaimana mengenang Kristus, mengenal Kristus. Rosario itu mengajarkan kepada kita, para saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk semakin hari menjadi serupa dengan Yesus. Rosario itu adalah ringkasan dari Injil. Karena itu banyak orang yang berdoa rosario, yang berdoa rosario dengan segenap hati, Bunda Maria akan mengantar dia untuk bersatu dengan Yesus. Seperti kita lihat dalam Santa Teresa, devosinya yang sangat besar kepada Maria itu mengantar dia untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan pada akhir hidupnya, para saudara yang terkasih, kata-kata terakhir dari Santa Teresa adalah dia mengasihi Tuhan Yesus. Ini satu pengalaman yang sangat menarik bagi kita. Karena itu, rosario itu sangat membantu kita untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Rosario, devosi yang benar itu kepada Bunda Maria akan mengantar kita bersatu semakin serupa dengan Kristus. Ini juga yang dilakukan juga oleh oleh Paus Yohanes Paulus II. Apakah sudah selesai? Sudah jam. Baik, nanti kita akan melihat diskusi. Ya. Kita kembalikan kepada Ibu Lana. Ya. Terima kasih, Frater Pio. Jadi, iya, untuk next-nya kita serahkan kembali ke Carmel Eliana untuk meditasi. Jadi kita akan ada acara meditasi bersama sebelum kita acara tanya jawab ya, Frater. Iya. Ya. Silakan dari tim Carmel. Baik. Setelah kita mendengar pengajaran dari Frater Pio, marilah saat ini kita heningkan hati kita sejenak
Bunda Maria yang senantiasa setia mendampingi putranya Yesus Kristus, senantiasa bersatu dengan putranya, dan teladan Santa Teresia Lisieux yang senantiasa percaya kepada Yesus Tuhannya. Maka mari saat ini kita juga ungkapkan keyakinan kita, iman kita akan Yesus Sang Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan bersama Hatiku Percaya. Sungguh Bunda Maria pribadi yang menjadi teladan bagi kita. Saat dia mengalami kegelapan hidup, dia tetap berpegang pada sabda, yaitu Kristus putranya, yang selalu dia taruh di dalam hatinya. Dan Bunda Maria senantiasa berjalan bersama Sang Putra dalam seluruh kegelapan hidupnya. Maka saat ini, kita juga mau senantiasa berjalan, tinggal bersama Yesus. Karena sesungguhnya, jiwa kita selalu haus dan mencari sumber pengharapan kita. Dialah kepercayaan kita. Maka mari saat ini, kita mau semakin mencari Dia. Kita membiarkan jiwa kita yang haus menemukan air hidup di dalam Yesus sendiri. Saat kita percaya, saat kita serukan nama-Nya, Dia sungguh hadir menjadi kekuatan baru. Seperti rusa yang haus, begitulah jiwa kita saat ini. Kita mau mencari dan biarkan
yang membawa kita sampai kepada Yesus Putranya setiap saat. Seperti rusa rindu sungai. Saat ini, Yesus pribadi yang kepadanya kita percaya, sungguh tinggal dan memandang kita. Maka biarlah di dalam iman, harapan dan kasih, saat ini kita mau tinggal bersama dengan Dia dan menyerukan nama-Nya yang kudus. Serukanlah di dalam iman, harapan dan kasih, dan rasakanlah betapa Dia hadir saat ini bagi kita.
saat ini. Dengan tenang, tariklah napas panjang, lalu hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas Y, hembuskan sus. Y, sus. Dan dengan tenang saat ini, marilah kita membuka mata kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Frater dan Suster. Terima kasih untuk waktu heningnya yang begitu hening dan begitu menyenangkan. Itu yang saya rasakan hari ini. Dan untuk seterusnya kita akan maju untuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, apabila ada yang mau bertanya, silakan. Nanti Frater Pio akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai bagaimana devosi Santa Teresia kepada Bunda Maria mendekatkan Santa Teresia, lebih mendekatkan lagi Santa Teresia kepada Tuhan Yesus. Tentunya kita mau belajar lebih banyak mengenai itu, ya Frater ya. Teman-teman yang ingin bertanya boleh tulis di chat ataupun boleh tanya langsung. Raise hand, silakan. Kita tunggu teman-teman ya, Frater. Ternyata menarik sekali ya, Frater. Pengalaman-pengalaman Santa Teresia bersama Bunda Maria ternyata itu menjalin satu hubungan yang sangat dekat antara Santa Teresia dengan Bunda Maria. Dan kedekatan itu ternyata membuat Santa Teresia lebih beriman lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus ya, Frater. Masih ya. Ya, silakan. Silakan, Frater. Kenapa, Ibu? Oh, karena Bunda Maria itu, dia itu tidak pernah membawa orang pada dirinya ya, pada diri. Tapi Bunda Maria itu selalu membawa orang yang dekat kepada dia, membawa orang kepada putranya. Karena itu ketika kita melakukan doa rosario itu sebenarnya kita bersama-sama mau merenungkan Kristus bersama Maria, merenungkan Kristus dalam perjalanan hidup kita. Dalam rosario itu kan jelas ya. Itu secara ringkas, itu ringkasan Injil sebenarnya. Karena itu ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, ia selalu mengantar kita kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Dan itu yang dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu. Ya, Frater. Itu menarik sekali. Saya juga punya sedikit pengalaman nih, Frater. Jadi mungkin saya juga bisa sharing sedikit ya. Jadi saya dari dulu itu tidak pernah berdoa kepada Bunda Maria. Saya tidak biasa gitu. Pada suatu hari waktu saya ngobrol dengan seorang suster, suster itu mengatakan, mari kita berdoa Salam Maria. Terus saya ikut suster itu berdoa. Setelah saya ikut berdoa Salam Maria, suaranya jelas nggak, Frater? Jelas. Oh ya. Setelah saya ikut berdoa, terus suster itu bertanya, berapa kali dalam sehari saya berdoa Salam Maria? Terus saya bilang jarang-jarang. Saya hanya ikut kalau misalnya seperti yang Romo bilang itu kalau nggak bulan Mei dan bulan Oktober itu pun tidak full, nggak sebulan penuh gitu. Jadi hanya ikut yang doa lingkungan saja. Terus tiba-tiba suster itu mengatakan, ya tidak apa-apa, baik juga karena sudah lebih dekat dengan Yesus dulu.
daripada kepada Bunda Maria. Terus dia mengatakan satu hal yang menggelitik saya. Kenapa tidak berdoa kepada Tuhan supaya membawa kamu lebih dekat dengan Bunda? Terus saya jadi tertarik dan saya mencoba. Saya mulai berdoa kepada Tuhan Yesus supaya saya didekatkan dengan Bunda Maria. Saya sebenarnya senang sekali melihat begitu banyak orang yang berdoa kepada Bunda Maria. Kedekatan dan keintiman itu kelihatannya sangat sangat menenangkan gitu. Nah, terus setelah saya berdoa kepada Tuhan Yesus berapa lama? Mungkin ada beberapa bulan ya, Frater. Dan kebetulan di komunitas saya juga ada doa Salam Maria, doa Rosario yang setiap hari dilakukan. Walaupun tidak full setiap hari ya, tapi on off, tapi selalu ada. Terus saya mulai ikut doa Salam Maria, doa novena, doa Rosario, dan sekarang puji Tuhan saya merasa bahwa saya lebih bisa berdoa Rosario, dan saya merasa juga kadang-kadang di dalam doa saya juga bisa mendengarkan bagaimana Bunda itu datang dan berbicara kadang-kadang gitu. Jadi membuat saya merasa satu pengalaman yang sangat yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Saya berterima kasih sama suster yang waktu itu bicara dengan saya, membuat saya tuh membangun satu kedekatan dengan Bunda Maria. Dan saya merasakan sekarang, saya merasa lebih seperti ada ibu yang khusus gitu loh. Selain ibu saya sendiri, saya ada ibu khusus yang selalu bisa mendengarkan keluhan-keluhan saya. Kadang-kadang dengan ibu saya sendiri pun saya tidak bisa mengeluhkan atau membicarakan hal-hal yang saya bicarakan sama Bunda Maria gitu. Jadi saya merasakan ada yang mendengarkan keluhan-keluhan saya yang lebih mendalam. Begitu, Frater. Jadi saya merasa sangat bersyukur karena saya bertemu dan berbicara dengan suster tersebut. Teman-teman ada pertanyaan? Frater sudah siap menjawab. Silakan teman-teman kalau ada yang ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman mau sharing sedikit tentang Bunda Maria, tentang bagaimana kedekatan kita dengan Bunda Maria yang membuat kita merasa lebih tenang, merasa lebih dekat dengan Tuhan, ataupun pengalaman-pengalaman lain yang teman-teman punya. Silakan. Ya, sharingkan, Ibu. Silakan. Ya, selamat malam, Frater. Ya, selamat malam, Ibu. Saya Maria. Silakan, Ibu. Jadi setelah saya mendengarkan keterangan tadi, pengajaran dari Frater, jadi yang bahwa Ibu Teresa itu sejak kecil sudah pergi ke Bunda Maria. Jadi saya teringat ya, Frater, rumah saya dulu di Jalan Gajah Mada, gereja saya di Mangga Besar. Jadi saya bersaudara 8, tapi hanya saya yang kalau tiap minggu ke gereja naik sepeda ke Mangga Besar. Itu saya lakukan, kenapa ya kok saya rindu sekali dengan Bunda Maria. Di situ ada Bunda Maria, ada patung Santo Yosef, patung Petrus dan Paulus. Selalu keempat patung itu saya rasanya kangen setiap minggu. Saya nggak ngerti. Padahal saudara saya banyak, tapi nggak ada satupun yang mau ikut. Dan saya yang naik sepeda dari Gajah Mada ke Mangga Besar lumayan jauh ya. Itu tahun, kalau teringat tahun 60-an deh. Ya, saat itu usia saya baru belasan ya. Nah disitulah terus saya merasa kedekatan dengan Bunda Maria. Selalu kalau saya mau apa-apa doa Bunda Maria. Dan pernah satu kali saya nggak doa, saya nakal, itu waktu mungkin masih kenakalan anak-anak. Saya nggak doa, belajar saya nggak, ujian saya nggak doa, nggak naik kelas saya. Saya rasakan sendiri, saya nggak naik kelas. Aduh minta ampun Bunda, ampun Bunda. Nah sejak itu saya jadi lebih rajin lagi. Sampai saya menerima komuni pertama, sampai dewasa. Dan itu selalu saya ingat Bunda Maria. Sampai mimpi-mimpi kalau ada apa-apa tuh Bunda Maria datang, Bunda Maria kasih sapu tangan gitu loh, melempar. Dan pernah satu mujizat terjadi. Bunda Maria datang di atas langit-langit, jadi memberi sapu tangan warna ungu.
Dan apa yang terjadi, itu paus dulu, kita punya paus meninggal yang 1 hari, diangkat lalu meninggal lagi. Itu saya ingat betul. Kenapa kok Bunda kasih tanda begitu gitu ya. Nah itulah. Jadi sampai sekarang pun saya ikut Legio Maria. Jadi untuk berdoa seperti yang tadi Frater katakan. Berdoa rosario tiap hari. Itu memang saya lakukan sekarang. Ya mau apa lagi ya. Jadi saya hanya jadi pendoa. Dan pada 1 hari memang saya sakit. Sakitnya itu cukup parah. Tapi saya sudah sharingkan waktu itu, waktu meditasi itu saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan itu kembali kepada ibu tadi, dia katakan, saya tidak punya ibu. Anak saya semua masing-masing punya rumah. Saya tinggal sendiri di kamar. Hanya Bunda Maria lah yang temani saya. Hanya dia. Saya bangun nggak bisa bangun kalau nggak diangkat. Ya nggak bisa jalan kalau nggak bisa dituntun. Tapi semuanya puji Tuhan, berkat doa dari teman-teman juga dan juga dari meditasi juga yang saya ikuti setiap kali. Dan juga dari Bunda Maria sendiri, saya sampai sekarang puji Tuhan bisa kembali, tapi belum pulih sekali, tapi sudah bisa jalan, sudah bisa angkat semua. Terima kasih, Frater. Semua pengajaran itu mengingatkan saya, dan jadi itu waktu dapat karismatik saya jadi susah sekali untuk Yesus itu susah. Tapi sekarang saya sudah biasa. Jadi Yesus itu, Bunda Maria itu sama. Seperti yang kita muliakan semuanya. Terima kasih, Pater. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Maria atas sharingnya, atas informasinya ya. Puji Tuhan, Sama-sama. Ibu ya. Ya, Bu. Semoga terus ya Ibu. Iya, Bu. Ini kebetulan kita ada pertanyaan ini, Romo. Saya akan bacakan ya di dalam chatnya kita. Itu ada pertanyaan dari Ibu Herli ya. Tolong tanya, apa ada cerita di balik doa, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Itu mau pertanyaannya. Cerita ya. Dongeng ayo mau. Mendongeng. Oh, kalau cerita apa ya? Maaf, Father, mungkin bukan cerita, tapi apakah ada latar belakang teologi kenapa doa itu disebutkan seperti itu? Oh. Kan itu doa yang khusus sekali kan. Kebanyakan orang biasanya kalau di saat-saat terakhir kan didoakan Salam Maria, memang. Iya. Ya itu apakah ada latar belakang teologi atau something gitu, bukan cerita dalam arti cerita sehari-hari. Baik, Ibu Herli ya. Terima kasih Ibu Herli yang terkasih. Ya, Frater. Kalau yang mengenai doa Santa Maria doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Nah, itu adalah doa gereja sebenarnya. Kalau bagian yang pertama, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, itu ada dalam kitab suci. Sapaan malaikat kepada siapa? Kepada Maria begitu. Kemudian ketika Maria mengunjungi Elizabeth dan sebagainya begitu, itu ada dalam kitab suci. Sedangkan yang terakhir itu Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Para saudara yang terkasih, terkhusus yang hadir pada malam hari ini, doa itu selalu didoakan oleh gereja, dan banyak para kudus itu mereka ingin meninggal pada hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka biasa kalau di hari Sabtu kalau tidak ada peringatan, biasanya itu merayakan peringatan fakultatif, peringatan wajib Santa Maria, perawan Maria begitu. Pada hari Sabtu kami merayakan itu, biasanya kalau tidak ada peringatan yang lain ya. Nah, mengapa kita gereja minta mendoakan, mendampingi minta Bunda Maria doakan sekarang dan pada waktu kami mati, amin. Para saudara, karena apa? Karena kita menyadari bahwa teladan kesetiaan yang mendampingi Tuhan Yesus
dari awal hingga akhir itu Bunda Maria. Dan doa-doa Bunda Maria yang menyertai perjalanan hidup kita itu, dia tidak pernah melupakan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Dia selalu mendoakan kita setiap hari. Dia selalu mendampingi kita setiap hari. Karena itu kita minta kepada Bunda Maria supaya dia mendoakan kita sekarang dan pada saat kita mati. Pada saat kita mati. Contoh ya Bu ya, saya ambil satu contoh. Ada seorang ibu, dia itu sakit kanker ya. Sakit kanker payudara. Dia ibu dari seorang Romo ya. Dia sangat menderita ya. Bagi yang pernah mendengar itu, sakit kanker payudara itu sangat sakit sekali. Dia sangat menderita dan dia tidak bisa bangun lagi. Tidak bisa bangun. Kemudian dia terbaring, ya kan? Lalu selama penderitaannya itu dia tidak pernah lupa doa rosario. Dia selalu berdoa rosario. Tiap hari. Tangan kirinya, kalau tangan kiri atau tangan kanan saya lupa. Dia selalu pegang rosario. Dia berdoa kepada Bunda Maria. Nah, kemudian menjelang akhir hidupnya itu, lalu anak-anaknya kumpul bersama di sekeliling itu. Mereka menangis. Menangis karena apa? Karena mereka melihat bahwa ibunya ini sudah sekarat, ya, menderita, sangat menderita. Kemudian ibunya itu berkata kepada mereka, "Nak, kalian jangan khawatirkan saya, kalian jangan takut. Saya sekarang sudah kuat," katanya. "Saya sudah kuat, hati saya damai. Saya sudah siap menghadap Tuhan. Saya selalu berdoa rosario setiap hari dan sebagainya." Jadi melalui doa-doanya bersama Maria, berdoa kepada Bunda Maria, lalu Bunda Maria mendoakan dia, memberikan kekuatan kepadanya untuk dapat mengatakan bahwa dia sudah siap untuk menghadap Tuhan Yesus. Dia sudah siap untuk pergi. Nah, itu salah satu contoh, Ibu. Salah satu contoh bagaimana orang yang setia mendoakan doa rosario ini sampai saat menjelang dia meninggal. Dia diberikan kekuatan, kedamaian, tidak takut. Biasa kalau orang mau meninggal yang tidak ada persiapan, tidak mau menjelang kematian, dia takut apa? Takut karena belum siap. Hati damai, masih mungkin banyak utang, masih banyak dosa, kesalahan dan sebagainya. Ketakutan, bisa begitu mati ya, bisa karena ketakutan dan sebagainya itu akhirnya. Tapi orang yang setiap hari dia berdoa secara khusus doa rosario ini, dia meninggal dengan tenang. Yang ibu tadi, ibu dari seorang Romo tadi, dia meninggal dengan tenang sehingga dia mengatakan bahwa dia sudah siap untuk menghadap Tuhan. Nah, ini salah satu dari doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, kalau misalnya ibu mau mendalami salah satu buku yang cukup menarik, ya kan? Dari ini, kalau mau nanti bisa dicari di internet, namanya Rosario Virgin Maria, Rosario Perawan Maria. Di situ kita akan melihat bagaimana Yohanes Paulus II ini menjelaskan mengenai rosario itu sendiri, ya kan? Ini bahkan dari setiap peristiwa dan sebagainya, dari di sini dalam daftar isi sudah jelas, ya kan, bahwa ada pengantarnya ke Rosario Perawan Maria, bersama Maria merenungkan Kristus, misteri Ibunda, bagiku hidup adalah Kristus, Rosario itu sarana merenungkan Kristus dan sebagainya. Nanti dijelaskan semua peristiwa yang ada di situ. Rosario itu apa, maksud semuanya itu apa di situ. Jadi kalau misalnya mau mendalami itu, saya sarankan untuk membaca ini, kelihatan Bapak Ibu yang terkasih? Nggak begitu kelihatan. Rosario Virgin itu di internet itu sudah ada, sudah diterjemahkan, ya, diterjemahkan oleh KWI. Ini sudah ada dan bisa dibaca di sana. Kalau senang membaca ya, ini akan dijelaskan di sana semuanya. Kira-kira begitu
Ibu, Bapak yang Terima terkasih ya. kasih. Jadi ketika kita mendoakan, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu adalah doa gereja. Gereja meminta Bunda Maria itu mendoakan, menyertai perjalanan hidup kita sampai kita mati. Pada saat kita mati itu, mati dengan tenang, bukan mati dengan tapi mati dengan tenang. Bisa tersenyum, tersenyum damai. Kenapa? Ada seorang ibu yang mendampingi, menyertai. Ibu ini ibu yang sangat dekat dengan putranya. Saat putranya mati di atas kayu salib, dia ada di situ. Saat kita mati, dia ada di situ. Ya kan? Pada saat kita merayakan Ekaristi, Bunda Maria ada di situ. Pada saat kita meninggal, dia ada di situ. Banyak orang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, banyak orang itu ya, selama hidupnya nggak pernah doa rosario. Pas meninggal, rosarionya ada di tangan begini, nggak pernah rosario. Orang sampai bingung, kok rosario ada di tangannya, padahal nggak pernah doa rosario. Kira-kira begitu ya. Terima kasih, Frater, untuk Iya, jawab. sama-sama. Iya. Mas, ya, terima kasih. Bu Herli, masih ada pertanyaan yang lain? Cukup jawabannya ya? Cukup. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Bu Magda. Ya, Lina, Ya, ya, cuman ini nambahin aja. Seperti Ya. Bu Lina, Frater, saya juga dulu begitu. Saya nggak begitu ini ke Bunda Maria, saya lebih ke Yesus begitu. Kemudian setelah sekian lama baru saya semakin menyadari dan setelah penjelasan Frater, saya juga jadi semakin tokoh Bunda Maria itu sangat-sangat, terutama karena saya juga wanita, itu sungguh-sungguh suatu role model yang harus kita ikuti ya, Frater. Jadi betul-betul di situ segalanya itu ada, kemanusiaannya, kerendahan hatinya, cinta kasihnya, itu yang benar-benar daripada Tuhan gitu, Frater. Jadi saya melihat memang benar-benar Bunda Maria itu adalah role model yang udah nggak ada tandingannya gitu, maksud saya, untuk seorang wanita ya, dengan segala ya itu tadi yang saya sebutkan, kemanusiaannya, kerendahan hatinya, kasihnya, itu yang udah luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ngomong, wah itu nggak mungkin lah kita. Nah, itu nggak bisa juga ya, Frater, karena Bunda Maria itu buktinya itu Bunda Maria adalah seorang manusia juga gitu. Jadi nggak ada alasan lagi gitu maksud saya, Frater, untuk berkelit ya, Frater. Frater. Biasa, dan saya juga bisa ngebayangin itu yang Bunda, bagaimana tadi Frater menyebutkan bahwa Bunda Maria itu nggak terlihat, artinya tidak menjadi tokoh yang, maksud saya pada saat itu juga bukan yang terus dielu-elukan, bahkan sebetulnya di Bible juga nggak terlihat jelas begitu kan, Frater ya. Iya. Bunda Maria diangkat ke surga, di mahkotai, itu semua kan ini Frater, setelahnya ya. Jadi saat itu dia hanya melakukan tanpa ada embel-embelnya gitu, Frater. Hanya kepatuhannya pada Tuhan. Jadi memang sungguh luar biasa, Frater. Terima kasih penjelasannya. Jadi saya semakin, ayo Bu Lina, doa terus ya. Semakin terinspirasi ya, Lydia. Iya. Iya. Terima kasih, Lid, sharingnya. Ada komen, Frater? Ada komentar? Oh iya, betul kata ibu siapa nih, Bu Lydia ya? Iya. Ya, Bunda Maria sangat sederhana sekali, dan dalam kitab suci itu sangat kalau kita lihat ya, dia itu berperannya tuh di belakangnya. Misalnya peristiwa pesta di Kana itu ya, pesta di Kana, semua orang tidak melihat ada kekurangan di situ. Yesus hadir di situ, Tuhan Yesus hadir di situ, lalu para murid juga hadir di situ, banyak orang juga hadir di situ. Instingnya seorang wanita ini luar biasa. Dia melihat ada kekurangan di situ. Doanya sangat sederhana. Mereka kehabisan anggur. Disebutkan kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Hanya menyebut satu kata saja.
mereka kehabisan anggur. Nah, Tuhan Yesus mengatakan saatku belum tiba, ya kan, belum tiba. Benar. Tapi permintaan dari Bunda Maria ini, permintaan dari Bunda Maria ini, Yesus mau melakukan mujizat yang luar biasa. Dari 6 tempayan begitu ya. 6 tempayan itu bisa memberikan anggur yang paling luar biasa, paling enak begitu. Ternyata mujizat pertama di Kana dalam Injil Yohanes itu dilakukan di mana? Di keluarga, Bapak Ibu yang terkasih, di pesta perkawinan di Kana, di pesta perkawinan di Kana. Artinya apa? Yesus, Bunda Maria juga mau hadir. Mungkin dalam keluarga kita sudah banyak kurang anggurnya begitu ya. Anggur cinta kasih, anggur kesabaran, anggur memberikan senyum setiap hari. Misalnya ketemu istri dengan suami itu mungkin akhir-akhir ini sulit tersenyum, ya kan? Meminta pertolongan dari Bunda Maria agar apa? Agar Bunda Maria menyampaikan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mereka sekarang kehabisan anggur. Berikan anggur senyum kepada mereka supaya mereka bisa senyum satu sama lain. Senyum itu menyembuhkan. Luar biasa. Permintaannya satu kata saja. Tuhan Yesus mau melakukan. Kira-kira begitu, Ibu. Masih banyak lagi, tapi kadang waktu sangat membatasi. Tadi masih banyak mau ngomong, tapi di samping kiri kanan saya sudah memberi 15 menit, 10 menit, 5 menit, tapi sudah mulai gelisah. Kalau bisa sih beri 1 jam begitu, kalau enak. Kita sambung lagi, Frater. Iya, silakan Ibu. Nanti kita undang lagi, Frater. Ya, terima kasih, Frater. Ini sangat menginspirasi, di mana meminta kepada Tuhan Yesus supaya Bunda Maria meminta Bunda Maria untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus apa yang habis di dalam keluarga kita. Wah, itu sangat luar biasa. Terima kasih, Frater, itu sangat menginspirasi. Itu nanti saya akan coba doakan itu setiap hari. Amin. Ya, kita doakan itu bersama-sama. Oke, coba kita lihat. Oke. Jadi kebetulan ini juga tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga sudah habis. Kita akan tutup ya, Frater ya, untuk malam ini. Sebelumnya kita akan minta, dan saya mengucapkan banyak terima kasih dari tim The Light, Frater, untuk acara malam ini dan juga untuk seluruh peserta. Terima kasih banyak, dan kepada tim dari Lembah Karmel juga, dan yang ada di Jawa Timur, yang di di Reso. Terima kasih. Sekarang kita akan minta Pak Iwan untuk berdoa penutup. Silakan Pak Iwan. Ya, mari kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Kudus. Terima kasih karena Allah selalu memenuhi hati kami dengan kasih dan Roh Kudus, sehingga semua sahabat-sahabat komunitas meditasi doa Yesus yang kurang lebih 9 bulan ya, dapat melakukan doa nafas, doa Yesus dalam suka duka hidup kami. Salam senyum penuh syukur agar kita semua dapat menempuh jalan kecil Santa Teresa dari Lisieux, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Yang kedua, selalu percaya akan kerahiman Yesus dan roh kita masing-masing berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bersama Bunda Maria yang selalu mendoakan kita, mari kita salam Maria satu kali. Salam Maria,
penuh Maria. rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Brother Pio. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang hadir semuanya. Terima kasih Frater, terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Pak Iwan doanya. Terima kasih semua. Selamat malam. Maria. Malam. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you. Tuhan berkati ya, Frater. Amin. Ya. Terima kasih Frater, Bu Lina, tim, dan semua teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Selamat malam. Malam, doa Rosario. Ya, jangan lupa doa Rosario. Nanti saya mau praktek, Frater. Iya, saya setiap hari, Bu. Iya. Saya akan mencoba Frater setiap hari. Iya. Nggak mau kalah sama Frater. Hanya 25 menit kok selesai. Oh, 25 menit ya. Itu kalau cepet-cepetan, Frater. Apa? Kalau cepet-cepetan itu, Frater. Bisa lama loh, Frater. Tapi Kalau bisa saya ketiduran juga, kalau yang Frater. lama itu biasanya ngantuk tidur. Ya kalau ketiduran gimana, Frater? Terus harus diterusin atau enggak, Frater, besoknya? Kalau bangun teruskan lagi. Kalau nggak bangun. Kalau nggak bangun tidur aja. Iya, terima kasih, Frater. Doakan dalam keadaan sadar. 25 Iya, menit selesai. Iya, Kalau nggak iya. sadar biasanya lama. Jam 1 atau jam 2 baru tidur, bangun. Yuk kita sama-sama doa Rosario tiap hari ya. Iya. Iya. Terima Oke, kasih, terima Frater. kasih teman-teman. Terima kasih, Frater. Iya, Saya N ya. Ya.